Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari Jatuh NIM O01200025 dari kelas A PJKR tahun 2020. Jadi pada kali ini saya akan membahas cara menguji korelasi berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baik, untuk caranya kita simak di next video. Baik, langsung saja kita bahas cara uji korelasi berganda dengan menggunakan SPSS. Tetapi sebelum kita memasuki langkah-langkahnya, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu konsep dasar dari analisis korelasi berganda. Jadi, uji korelasi berganda itu bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel bebas, atau biasanya kita menyebutnya dengan variabel X1 dan X2 terhadap variabel terikat atau variabel Y. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan dan pedoman derajat hubungan ini kita bisa bahas setelah satu ini ya. Jadi pertama-tama saya sudah mengumpulkan data. Nah, ini adalah data dari 20 siswa, dan ini variabel X1-nya adalah panjang lengan, variabel X2-nya kelentukan lengan, dan variabel Y itu adalah power smash. Nah, lalu kita ke aplikasi SPSS. Nah, untuk bagian nama ini kita isi X1, lalu yang kedua kita isi X2, dan yang selanjutnya adalah Y. Lalu untuk labelnya kita isi panjang lengan sesuai yang data sebelumnya itu ya. Lalu X2 nya adalah kelentukan lengan, dan yang terakhir variabel Y nya adalah power smash. Nah, sudah semuanya. Tidak lupa untuk posisi kita ubah ke center supaya lebih rapi. Oh iya, dan desimalnya kita nolkan saja ya teman-teman, karena data yang saya kumpulkan sebelumnya itu berbentuk bilangan bulat. Nah, baik. Jika sudah, kita cek di data view. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, lalu untuk ini isinya kan masih kosong. Kita bisa kembali melihat Excel atau data yang sebelumnya sudah kita kumpulkan. Ini tinggal kita copy paste saja. Lalu kita kembali ke aplikasi SPSS, kita klik pojok kiri dan Ctrl V untuk copy paste. Nah, baik, akan jadi seperti ini ya, lebih rapi karena tadi sudah diubah ke posisi tengah dan desimalnya juga 0. Oke. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap-tahapannya. Yang pertama kita klik analyze yang ada di atas, lalu pilih regression, dan kita pilih yang linear. Jika sudah, variabel X1 dan X2 kita masukkan di kolom independen, sedangkan power smash atau variabel Y kita masukkan ke kolom dependen. Lalu kita klik statistik. Nah, ini kan muncul seperti ini ya. Ini kita biarkan saja checklistnya. Lalu tidak lupa kita juga menceklis R-square chain ini. Jika sudah, kita klik continue, lalu OK. Nah, maka akan muncul output seperti ini. Baik, langsung saja kita menuju ke model summary. Tabel model summary ini ya, kita bisa melihat R-square dan juga signifikan F change. Oke. Nah, untuk cara membacanya, kita bisa melihat catatan terlebih dahulu. Nah, ini untuk R, kita melihat yang R ya teman-teman. Untuk R kita bisa melihat ini pedoman derajat hubungan. Nah, ini bisa diperhatikan sendiri. Sedangkan data kita ini adalah 0,300. 0,3 berarti itu masuknya
Nah, di sini, di antara ini, berarti bisa kita simpulkan bahwa data tersebut korelasinya adalah lemah karena berada di antara ini. Lalu untuk signifikan F change, kita bisa melihat kembali, jika nilai signifikan F change kurang dari 0,05, maka data tersebut berkorelasi. Tetapi sebaliknya, jika lebih besar dari 0,05, maka tidak berkorelasi. Dan kita juga bisa melihat ini 0,447. Ini lebih besar ya, jelas lebih besar dari 0,05. Maka kita bisa simpulkan bahwa signifikan F change tersebut adalah tidak berkorelasi. Nah, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih.